الحمد لله حق حمده أحمده سبحانه وتعالى على جزيل إمداده وإفضاله وأشكره سبحانه وتعالى على كمال جوده بعباده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو القاهر فوق عباده وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وعظم وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسنته أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي أولا ثم أوصيكم بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat teriring salam kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqamah meneladani akhlak dan sunnahnya. Hal pertama dan utama, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi, kemudian kepada hadirin sekalian, untuk senantiasa meningkatkan kadar kualitas dan kuantitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia di dalam Al-Quran banyak sekali dibahasakan dengan al-insan. Misalnya wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Di situ pakai bahasa al-insan. Di surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang amat sempurna dan sebaik-baik bentuk. Artinya al-insan itu adalah bahasa yang merujuk pada apa yang disebut manusia. Di dalam bahasa Arab, al-insan itu setidaknya memiliki dua arti. Yang pertama, al-insan dari akar kata anisa ya'nasu insanan au anasan, yang artinya harmoni. Dasar manusia itu senang damai, sentosa, senang yang baik-baik, senang yang memperbaiki. Itu dasar manusia. Sehingga
pada dasar fitrahnya manusia itu baik dan suka kebaikan. Apapun yang kita katakan, yang kita lakukan, pada dasar fitrahnya adalah menginginkan kebaikan dan keharmonian. Namun yang kedua, al-insan menurut para ulama dinyatakan al-insan la yusamma insanan illa linisyanihi. Manusia disebut sebagai al-insan karena punya sifat nisyan. Nisyan itu artinya lalai, lupa, kadang-kadang sembrono, kadang-kadang ngawur. Itu sifat manusia juga. Artinya, dua makna ini itu berlaku bagi manusia. Misalnya saja seseorang pejabat desa mau membuat polisi tidur. Kenapa? Karena ada anggaran, lalu yang kedua supaya orang tidak ngebut, supaya anak kecil aman. Itu keinginan baiknya. Tetapi satu sisi dia lupa bahwa polisi tidur itu kalau hujan listrik mati itu sangat berbahaya bagi ibu yang mengandung yang hendak melahirkan. Bahaya bagi ibu-ibu yang bawa telur sedang bawa belanjaan. Begitu pula manusia ketika makan, ia senang dan bersyukur ini kebaikan dari Allah. Tetapi ia lupa bahwa di sampingnya ada orang fakir yang tidak bisa makan. Padahal Rasulullah SAW menyatakan, "Laisa minna man bata sab'an wa jaruhu ja'i." Tidak termasuk golonganku orang yang bisa tidur nyenyak, enak makan, sementara tetangganya kelaparan. Begitu pula manusia ketika ingin mengamalkan hadis Nabi. Dalam hadis Nabi dinyatakan as-sa'yu 'alal armalah kal mujahid fi sabilillah. Mengurusi, mengayomi janda itu pahalanya seperti jihad fi sabilillah. Tetapi ketika dilakukan kebaikan ini, manusia lalai bahwa di rumah ada istrinya. Di rumah ada orang yang mencintainya yang memungkinkan cemburu. Artinya kebaikan apapun manusia bisa dipandang sebagai sudut yang lain. Jadi manusia perbuatannya selalu memiliki dua sudut pandang, negatif dan positif. Oleh karena itu, tidak salah ketika Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam turun ke bumi. Turun ke bumi, Allah kasih sangu, kasih jimat di mana Adam bisa menyelesaikan dirinya sebagai manusia. Dalam Al-Quran dinyatakan fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam telah memakan buah khuldi, lalu ia harus jatuh ke dunia karena sebuah kesalahan tersebut, maka Allah memberikan satu jimat, yaitu sebuah kalimat-kalimat sakti, yang mana dengan kalimat itu ia kembali lagi ke surga. Dengan kalimat itu ia kembali dapat ridho Allah, meskipun sosok manusia selalu memiliki dua makna, kebaikan juga kelalaian alias kesalahan. Apa kalimat tersebut? Rabbana dhalamna anfusana. Ya Allah, aku ini adalah orang yang zalim. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau enggak karena ampunanmu, rahmatmu, pasti aku termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ampunan dosa itu selalu menyertai manusia. Oleh karena itu, maka di manakah manusia mendapatkan ampunan yang paripurna? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah menyatakan kepada para sahabatnya, ala adullukum ala ma yamhu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Mau enggak kamu saya beritahu ilmu di mana dengan ilmu itu
engkau bisa melebur kesalahan, bisa menaikkan derajat ketawaan, derajat takwanya bisa naik. Bagaimana caranya? Sementara manusia selalu bergelimang salah dan dosa karena punya sifat lalai yang kami sebutkan tadi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, untuk hal-hal yang bisa melebur dosa dan mengangkat derajat adalah yang pertama, isbagul wudu alal makarih. Sempurnakan wudumu, meskipun dalam kondisi susah, meskipun tergesa-gesa, meskipun dalam kondisi terhimpit, sakit dan lain sebagainya, tetap wudu harus sempurna. Karena dengan wudu inilah Allah merontokkan salah dan dosa-dosa kita. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, rontok sebab kesempurnaan wudu. Yang kedua, kasratul khuta ilal masajid. Yang merontokkan dosa dan salah adalah kita memperbanyak langkah menuju masjid. Semakin sering menuju masjid dengan langkah-langkah yang ikhlas, maka di situ dosa dan salah kita yang selalu mengitari kita bisa rontok. Bisa sedikit demi sedikit akan berkurang dan derajat ketakwaan bisa naik. Yang ketiga, intidarus shalah ba'das shalah, yaitu orang yang suka duduk di masjid untuk menunggu sholat. Habis maghrib, dia sholat berjamaah, lalu ia menunggu sampai masuknya waktu isya dan berjamaah sholat isya. Fadzalika ar-ribat, maka itulah sebagai ikatan antara manusia dengan Tuhannya. Boleh saja kita keliru, boleh saja kita melakukan kebaikan, namun sifat manusia selalu harus mengatakan, ya Allah, aku keliru, aku dolim, aku salah, aku lalai. Meskipun ini kebaikan, tetapi di satu sisi, kalau dipikir lebih dalam, ternyata ada hal-hal yang tersakiti. Ada hal-hal yang tidak pernah kita bisa jangkau. Maka sering-seringlah kita beristighfar. Apapun itu, guru-guru kita mengajarkan, doa, majelis, atau apapun, pasti dimulai dengan istighfar alias minta ampunan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita anugerah ilmu yang manfaat, barokah rizki yang melimpah ruah, kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah, punya anak turun manfaat barokah dan mengantarkan sampai jannatullahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qawil islami minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wansurhum ala mu'amiddin wahtim lana bil khair wa ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa azzim wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa aksiru dzikrallah wa'malul khairat wa aksirus salah ala nabi wa aksirus salah ala nabi
وأقصروا الصلاة على النبي لعلكم ترحمون. عباد الله اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وبث فيكم أيها المؤمنون من إنسه وجنه وقال من هو بقوله عليما إجلالا لقدر نبيه وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض الله عن صحابته الكرام خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط العلماء والأولياء والشهداء والصالحين اللهم ارحم أمة محمد اللهم اصلح أمة محمد اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من المعمرين في مساجدك يا الله اللهم اجعلنا من المعمرين في مساجدك يا الله اللهم اجعلنا من المصلين وصلاة الجماعة في مسجد يا الله يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وذريتنا وأهلنا من أهل المسجد ممن علق قلبه في المساجد يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا إندونيسيا وصحها وبارك لنا في صاعها ومدها وأذب عنا البأس والضراء والفتن والزلازل إنك على كل شيء قدير اللهم توفنا مسلمين وحسن الخاتمة وأحينا مسلمين مطمئنين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين آمين 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 يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله